Pak, kebijakan-kebijakan strategis apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang Pak? Baik. Kenapa harus dijelaskan? Karena peran pemerintah kabupaten juga ada di situ. Tembaknya selalu ke infrastruktur berupa jalan Pak. Jadi Iya, nih iya. kita mohon klarifikasi kepada Bapak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Coba, kalau pemerintah Kabupaten Ketapang itu tidak mendesak jalan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan dalam sebuah segmen yaitu Ngopini. Ngopini sembari ngopi. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian, dalam Ngopini kita akan berbicara tentang sejarah, kemudian tentang konspirasi, peristiwa, baik itu sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja hal-hal aktual yang terjadi di seputaran kita di Republik Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Ketapang tercinta. Dan kali ini adalah sebuah momen yang spesial rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena hari ini kita akan berbicara seputar pemerintah daerah dan terkhusus tentang pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Hari ini saya telah bersama dengan seorang putra terbaik dari Kabupaten Ketapang yang tentu saja pastinya kawan-kawan sudah ketahui bersama, yang hari ini sedang ada bersama saya di sini, yaitu Bapak Haji Parhan SEMSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Selamat malam Pak Wakil. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu Pak. Iya. Biar agak lebih rileks. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Parhan nih Pak. Kalau di media sosial biasanya dipanggil Bang Parhan ya Pak. Nah, dengan Pak Parhan hari ini kita akan berbicara seputaran pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Karena memang kapasitas beliau adalah seorang wakil bupati. Dan mohon izin Pak Parhan, kalau boleh tahu nih, banyak yang beranggapan bahwa Bapak ini sekarang sudah ada dalam satu periode Pak. Artinya tuh satu periode itu kan 5 tahun Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri Pak, kepemimpinan Pak Parhan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang ini udah memasuki tahun keberapa Pak? Ya, saya ingin jelaskan bahwa saya menjadi Wakil Bupati Ketapang yang mendampingi Bapak Martin Rantan, Sarjana Hukum Magister Sosiologi, itu adalah hasil pemilihan tahun 2020. Nah, dari hasil pemilihan tahun 2020 itu, sesungguhnya kalau berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa periodisasi satu jabatan itu adalah 5 tahun. Namun demikian, karena ada undang-undang yang terkait untuk pelaksanaan pilkada serentak, yang ditetapkan pilkada serentak itu pada tahun 2024 sekarang ini, maka seluruh kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, sampai kepada kota madya itu, untuk mengikuti pilkada serentak itu. Nah, dengan demikian, maka masa kerja pada saat kami memimpin, katakanlah, Bupati dan Wakil Bupati, dan saya adalah Wakil Bupati Ketapang, yang dilantik pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 itu, dilantik sekali lagi di tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari. Nah, untuk itulah maka ketika kita hubungkan dengan
periodisasi masa kepemimpinan dengan adanya pilkada serentak ini dimungkinkan tidak sampai dengan 5 tahun. Dan ini dibuktikan ketika besok pelaksanaan pilkada yang dihelat pada tanggal 27 November tahun 2024, maka masa kerja kami sampai dengan pelaksanaan pilkada 2024 itu ya diperkirakan itu baru 3 tahun 9 bulan. Nah, jadi 4 tahun pun belum. Iya. 4 tahun pun belum. Dia baru masuk kepada 4 tahun itu ketika berada pada bulan Februari tahun 2025. Nah, jadi kesimpulannya adalah masa tugas kami, pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Bapak Martin Rantan, Sarjana Hukum, Magister Sosiologi, bersama saya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, itu tercatat sejak pelaksanaan Pilkada 2024 ini baru memasuki masa kerja 3 tahun 9 bulan. Oh ya. Nah, 3 tahun 9 bulan. Nah, seperti itu. Iya, baik. Nah, kembali lagi nih kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Ini adalah sebuah informasi baru yang memang sebenarnya harusnya udah diketahui, tapi jarang terekspos. Bahwa memang untuk bupati dan wakil bupati yang pada waktu itu mengikuti kontestasi di Pilkada 2020, itu memang hampir seluruhnya di seluruh Indonesia ini hanya menjabat dalam jangka waktu 3 tahun 7 bulan tadi ya Pak? 3 Ya, tahun kalau 9 bulan. sampai dengan September ini 3 tahun 7 bulan. Betul. Tapi sampai pelaksanaan pemilihan nanti itu 3 tahun 9 bulan. Iya. Nah, tapi bukan dalam arti kata lalu masa tugasnya itu selesai pada saat setelah pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November 2024 itu. Masa tugasnya itu tetap masih ada. Dengan catatan akan berakhir apabila kepala daerah terpilih itu dilantik. Iya, Pak. Maka selesailah masa tugasnya itu. Iya. Iya, baik Pak. Nah, sebuah informasi yang harus kita ketahui bersama. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, pasti nih kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian nih bertanya-tanya nih. Dalam jangka waktu, kita anggap nanti pelantikannya di Februari ya Pak. Ya. Dalam jangka waktu 4 tahun, sosok Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ketapang ini sudah melakukan apa saja nih. Jadi nanti di sini kita akan berusaha untuk mengklarifikasi bagaimana kebijakan beliau selama memimpin Kabupaten Ketapang, khususnya menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Ketapang periode 2020 sampai 2024. Nah Pak, waktu Bapak menjadi Wakil Bupati Pak di tahun 2020 itu Pak, saya langsung cari beberapa informasi terkait tentang Pak Farhan ini Pak. Dan saya mendapatkan beberapa informasi di mesin Google itu Pak, di Wikipedia. Itu katanya Pak, Bapak ini sudah berkarir sebagai seorang birokrat Pak, atau PNS. Itu dari tahun 1988 Pak. Artinya dari tahun 88 Bapak udah berkecimpung di dunia per-PNS-an Pak. Bahkan di situ Bapak disebut pernah jadi kepala Dispenda ya Pak, Diskominfo, dan jabatan terakhir Bapak juga Sekda Pak. Berarti udah cukup lama Pak pengalamannya di dunia pemerintahan ini ya Pak. Nah. Ya, saya menjadi calon pegawai negeri sipil itu sejak tahun 1988. Menjadi staf di bagian perekonomian kantor Bupati Ketapang. Nah, setelah itu saya berkarir menjadi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Ketapang. Berikut saya menjadi kepala bagian perekonomian. Nah, setelah menjadi kepala bagian perekonomian, saya
off hampir 2 tahun karena ditugas belajarkan untuk mengambil pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, setelah itu saya kembali menjadi staf lagi di kantor bupati. Staf sementara itu di bagian kepegawaian pada saat itu. Nah, berkarir, bekerja beberapa waktu kemudian, saya diangkat dan dipercaya untuk menduduki jabatan sekretaris Bapeda. Nah, terus berkarir, saya diangkat dan diamanahkan untuk menjadi kepala Bapeda. Terus berjalan karirnya, mengabdikan diri kepada pemerintah Kabupaten Ketapang ini. Saya kembali diangkat menjadi kepala dinas pendapatan daerah. Setelah itu berkarir di dinas pendapatan daerah, saya diangkat lagi menjadi kepala dinas perhubungan. Ya. Nah, jadi kepala dinas perhubungan pada saat itu bidang Kominfo itu bidang yang melekat di dinas perhubungan. Nah, jadi dulu itu dinas Kominfo itu diawali dengan adanya bidang di dinas perhubungan. Nah, dengan demikian Kominfo kemudian dibentuk menjadi sebuah dinas. Setelah itu ya dinas perhubungan tidak ada lagi bidang yang berkaitan dengan Kominfo. Iya. Selanjutnya saya berkarir lagi setelah menjadi kepala dinas perhubungan itu diangkat atau dipercayakan, diberi amanah untuk menjadi asisten 2. Asisten 2 itu bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Ya, asisten 2 itu sampai dengan dari 2016 sampai dengan 2018 lah. Nah, setelah itu kena sistem hari ini sampai dengan hari ini atau kekinian berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa untuk menduduki jabatan apakah itu eselon 2, kepala badan, kepala dinas, sampai kepada sekretaris daerah, sekda, itu disebut dengan sistem rekrutmen berdasarkan lelang jabatan. Jadi direkrut siapa yang memenuhi persyaratan atau berkeinginan juga untuk mendaftar dalam satu job yang dibuka dengan lelang jabatan itu dapat melakukan atau ikut di dalam itu. Nah, saya ikut di dalam seleksi sekda melalui proses lelang jabatan namanya itu kan. Dan alhamdulillah saya lolos dan dipercayakan menjadi sekda. Nah, menjadi sekda itu saya hanya 2 tahun. Karena di tahun 2020 saya harus masuk kepada dunia politik, yaitu ikut di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah menjadi calon wakil bupati pada saat itu tahun 2020. Mendampingi Bapak Martin Rantan, sarjana hukum, magister sosiologi. Sehingga saya dalam proses kepegawaian itu mengajukan katakanlah pensiun ya. Kenapa mengajukan pensiun? Berhenti, jadi mengajukan pemberhentian menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mendapat hak pensiun. Kenapa mendapat hak pensiun? Karena syarat di dalam ketentuan yang berlaku itu kalau umur 50+1. Jadi apabila seseorang pegawai negeri sipil itu umurnya telah mencapai 50 ke atas, gitu kan, maka syarat itu sudah terpenuhi. Tapi ada satu syarat lagi, yaitu masa kerja yang disebut dengan 20+1. Masa kerja 20 tahun ke atas, berarti dia sudah memenuhi persyaratan.
Nah, ketika dia memenuhi persyaratan untuk mendapat hak pensiun, dan saya sudah memenuhi persyaratan itu, maka saya mendapat hak pensiun. Kendati pun saya berhenti dari pegawai negeri sipil, atau hari ini disebut dengan aparatur sipil negara, undang-undangnya itu, tapi dibagi dengan adanya pegawai negeri sipil, ada P3K. Jadi saya mendapat hak pensiun. Iya, Pak. Nah, itulah perjalanan tugas saya, atau bolehlah disebut dengan perjalanan karir saya mengabdikan diri di Birokrasi, pemerintahan Pak. Iya, Kabupaten Ketapang. Begitu. Iya, Pak. Berarti ini satu hal yang menarik nih mengenai Pak Farhan. Apalagi tadi Bapak menyebutkan bahwa berbagai bidang, berbagai dinas sudah pernah Bapak jelajahi gitu ya, Pak. Ya. Sudah pernah tadi ditempatkan untuk bekerja ditempatkan di beberapa Bapeda tadi ya, Pak. di beberapa Bapeda, unit kerja. Dinas Pendapatan Ya, Daerah. ya. Berarti Pak bisa kita simpulkan seluk-beluk dunia perbirokrasian di Kabupaten Ketapang ini Bapak udah memahami, Pak ya. Udah master mengerti gitu lah. lah, Pak. Ya, mengerti dan paham lah ya, Pak. Satu hal nih Pak yang cukup bagi saya itu boleh dijadikan sebuah pertanyaan, Pak. Ya, ya. Ketika Bapak tadi berbicara bahwa ketika Bapak menjadi sekda, Bapak mengajukan pensiun. Ya, Artinya kan di sini ada satu hal yang memanggil Bapak untuk kayaknya seorang Pak Farhan ini harus berjuang dalam satu titik yang berbeda dari seorang birokrat menjadi seorang politikus, Pak. Apa Pak yang saat itu memanggil Bapak untuk ikut bersama Pak Martin Rantan mencalonkan diri di tahun 2020 itu, Pak? Memangnya waktu itu tuh Ketapang kayaknya butuh hal yang seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya latar belakang saya untuk masuk kepada dunia politik ini adalah memang pertama saya S2-nya itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, SIPOL, Universitas Gadjah Mada. Nah, yang kedua, ya tentu saya ingin berkarir pada tempat yang berbeda, kan gitu kan. Jadi tempat yang berbeda itu maksudnya tadinya sebagai pegawai negeri sipil, lalu maju kepada dunia politik, menjadilah katakanlah bekerja di dunia politik, dan alhamdulillah kami lolos menjadi pimpinan daerah. Jadi Pak Martin menjadi bupati, saya menjadi wakil bupati. Toh juga kembali kepada dunia pemerintahan. Tapi dalam konteks dunia pemerintahan, kerja pejabat daerah atau pimpinan daerah itu, ya dia tidaklah masuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya keteknisan. Dia lebih kepada kebijakan-kebijakan. Dia lebih kepada kebijakan. Kalau dulu kan sebagai pegawai negeri sipil, biarpun seorang kepala Bapeda, ya, dia harus bekerja, misalnya seperti apa membuat perencanaan, langkah-langkahnya seperti apa, ada musrenbang dan bla bla. Kepala Bapeda bersama dengan stafnya bekerja untuk melaksanakan itu. Tapi kalau menjadi pejabat politik, katakanlah menjadi pimpinan daerah, bekerja untuk berikan pikiran-pikiran, memantau sebuah kebijakan, memantau sebuah pekerjaan-pekerjaan di level staf, itu juga dikerjakan. Mengevaluasi situasi-situasi pekerjaan yang barangkali tidak efektif, tidak efisien, juga itu harus dilakukan oleh pimpinan daerah. Dasar-dasar itulah pimpinan daerah akan mengeluarkan kebijakan, kan? Kebijakan yang tujuannya kebijakan tersebut tentu akan katakanlah mengarah kepada peningkatan kinerja, perbaikan kondisi yang lemah, dan banyak hal sesuai dengan fungsi di pemerintahan, ya kan? Di pemerintahan daerah itu tentu fungsinya fungsi yang terkait dengan pemerintahan itu sendiri, tugas-tugas pemerintahan, fungsi sosial kemasyarakatan,
Dan juga yang tidak kalah penting adalah fungsi pembangunan. Iya, betul, Pak. Nah, Pak, kalau bicara tentang Kabupaten Ketapang yang waktu itu Bapak ikut dalam kontestasi di tahun 2020, 2024 ini, Pak. Mengingatkan kembali, Pak, ini pasti kawan-kawan dan rekan-rekan penonton kita juga ingin tahu, Pak, mengenai visi misi yang Bapak usung di kala itu, Pak, bersama Pak Martin Rantan, Pak. Mungkin boleh diterjemahkan sedikit, Pak, mengingatkan kembali ini, Pak. Pada saat kami mengikuti pesta demokrasi, khususnya pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ketapang ini, visi yang kami usung adalah melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Nah, misinya itu adalah turunan daripada visi supaya dapat tercapai apa yang menjadi visi itu. Nah, baik itu visi yang berkenaan dengan bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian juga yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan pembangunan infrastruktur. Bagaimana juga melakukan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan dalam pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Ketapang yang berkualitas, yang profesional, dan memiliki daya saing. Demikian juga misinya adalah bagaimana kita meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam setiap pemilihan kepala daerah, apabila kepala daerah itu terpilih dan dilantik, paling lama 6 bulan setelah dilantik harus sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dia harus sudah menyusun itu. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu memuat visi kembali, memuat misi, memuat program-program, memuat juga kegiatan. Demikian juga dengan memuat indikator-indikator untuk mencapai, katakanlah, tujuan daripada setiap misi yang diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan. Jadi ada indikator kinerja. Ada indikator kinerja itu disusun juga. Jadi misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nanti dia akan digabung dengan sebuah ukuran yang disebut dengan indeks pembangunan manusia. Ketika ukuran kinerjanya itu pertumbuhan ekonomi, misalnya disusun untuk 5 tahun ke depan itu terus menaik. Nah, tahun pertama 5%, tahun kedua misalnya 6%, terus seperti itu. Nah, artinya contoh ini adalah contoh bahwa sungguhnya kepala daerah terpilih itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, paling lama 6 bulan itu sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di situ juga ada kebijakan, sudah tertuang di situ. Nah, inilah yang disebut, atau saya menggunakan istilah, dijadikan buku panduan di dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten ini. Jadi apapun ceritanya, panduan itulah yang dipakai. Karena itulah yang nanti sebagai acuan untuk mengukur kinerja dari pimpinan daerah. Dokumen itu jugalah menjadi panduan untuk pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi pertanggungjawaban kepada DPRD itu tentu pertanggungjawaban kepada rakyat. Iya, betul. Sehingga ada laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan setiap tahun itu kepada DPRD. Dan itu dibahas, dan setelah itu nanti apakah laporan pertanggungjawaban
kepala daerah itu diterima atau ditolak oleh DPRD. Jadi tempat untuk menerima atau menolaknya itu adalah DPRD. Karena DPRD representasi dari rakyat. Iya, gitu. betul, Pak. Jadi jawaban Bapak ini, Pak, mengenai visi misi ini tadi, Pak, sudah merangkum pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan di pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Sebenarnya, Pak. Iya. Karena itu udah di-cover. Betul, Pak. Tadinya saya pengen nanyanya seperti ini, Pak. Kalau menurut Pak Farhan sendiri, Pak, untuk indikator pembangunan perekonomian di Kabupaten Ketapang itu seperti apa itu, Pak? Sebenarnya pertanyaannya, Pak. Jadi mungkin saya akan singkat seperti ini saja, Pak. Sampai saat ini, Pak, kebijakan-kebijakan strategis apa saja, Pak, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Pak? Baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, dan ya khususnya intinya tentang pembangunan manusia lah, Pak. Ya. Jadi indeks pembangunan manusia Kabupaten Ketapang itu sejak disusunnya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di tahun 2021 itu ditetapkanlah target gitu kan ya. Nah, misal targetnya itu indeks pembangunan manusia 67. Itu. Artinya dalam RPJMD itu target 1 tahun, artinya 2020 ke 2021, nanti akan dipertanggungjawabkan di awal 2022. Nah, apakah 67 itu tercapai atau tidak, kan gitu mengukurnya itu. Nah, alhamdulillah bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Ketapang itu, anggaplah sampai dengan tahun 2023 datanya itu terus mengalami kenaikan. Nah, artinya apa yang dilakukan dalam program kegiatan untuk membangun Kabupaten Ketapang di bidang pendidikan, ya kan, maupun di bidang kesehatan dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Karena sudah nampak di dalam ukuran indeks pembangunan manusia. Nah, begitu. Misal juga di bidang kesehatan, mengukur angka harapan hidup, misalnya kan. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Ketapang itu misal ditetapkan 1 tahun untuk 2022 pada saat kami dilantik itu kan 2021. Tahun pertama ya, Pak. 2022 itu misalnya tahun pertamanya itu angka harapan hidupnya adalah 70 tahun. 70 tahun. Kalau ditetapkan 70 tahun dan ternyata tercapai 70 tahun, karena data awal misalnya 69, berarti kan ada peningkatan ini, angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu kan lamanya hidup. Semakin lama, ya semakin bagus. Bagusnya yang tadi itu pasti ada hubungan dengan kesehatan. Nah, begitu. Jadi, ada ukuran-ukuran yang menurut data sesungguhnya itu indikator kinerja dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya kan? Jadi meningkat yang dimasukkan itu ada indikator yang ditingkatkan, ada indikator yang diturunkan. Membangun di bidang ekonomi, ada investasi yang masuk. Lalu membangun perekonomian masyarakat. Hari ini alhamdulillah usaha kecil, mikro, dan menengah itu yang sudah mendaftar membuat surat izin berusaha itu meningkat terus jumlahnya. Nah, artinya ruang berusaha di Kabupaten Ketapang ini cukup tinggi. Dan masyarakatnya juga alhamdulillah cukup patuh karena mendaftarkan dengan sebuah perizinan di pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Datanya ada di sana. Bahwa mereka
masyarakat kita yang berusaha itu sudah memiliki surat izin berusaha. Jadi banyak indikator-indikator yang kesimpulannya itu adalah kita mengalami peningkatan. Ada juga yang mengalami penurunan, misalnya memang itu di dalam indikator itu harus diturunkan. Iya. Misal, angka kemiskinan. Ya, angka kemiskinan itu harus kita turunkan. Betul. Nah, harus kita turunkan. Pada saat kami dilantik dan menyusun RPJMD, angka kemiskinan Kabupaten Ketapang itu seingat saya 11, sekian persen. Ya. Terus 2022, ya kan, dia menurun menjadi 9, sekian persen. Nah, hari ini tahun 2023, walaupun kita sedang menjalankan tahun 2024, karena baru dapat ketahuan angka itu setelah 2024 ini berakhir. Nah, data terakhir 2023, angka kemiskinan menjadi 8,5%. Artinya turun. Dan ini memang dalam penyusunan RPJMD, angka kemiskinan harus diturunkan. Demikian juga dengan hal-hal yang lain seperti kekinian kita menurunkan angka stunting, gitu kan. Ya, ini harus diturunkan. Nah, jadi sungguhnya menilai keberhasilan itu juga ada indikator yang sudah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi bukan menilai sebuah keberhasilan itu lebih kepada melihat secara kasat mata. Nah, jadi tidak bisa, ya kan? Tapi dia ada ukuran-ukuran dan ada dokumennya. Nah, siapa yang melakukan perhitungan itu? Ya, ada lembaga seperti Badan Pusat Statistik, ya kan? Mereka yang mengeluarkan seperti berapa jumlah penduduk, berapa jumlah penduduk miskin, berapa jumlah penduduk yang nganggur dan sebagainya itu. Kendati pun sebuah peningkatan, sebuah penurunan terhadap indikator tadi itu sudah dilakukan, tapi kita akui belum optimal. Belum optimal. Karena membangun itu tidak bisa secara frontal dalam 5 tahun itu, ya kan, lalu berubah drastis, tidak mungkin. Lebih-lebih Kabupaten Ketapang ini kabupaten yang luas. Kalau berbicara infrastruktur jalan, 1000 kilometer lebih. Ya. Maaf, bukan 1000 ya, bahkan lebih dari itu. Dengan luas wilayah Kabupaten Ketapang 31.589 km persegi. Yang kecamatannya itu tersebar di 20 kecamatan. Baik dari utara, selatan, barat, timur. Yang jaraknya dari pusat pemerintahan ini ke satu kecamatan itu sangat jauh, ya kan? Nah, sementara penganggaran itu tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang ini. Nah, untuk itulah tentu dalam konteks membangun disebutlah dengan istilah prioritas. Skala prioritas. Skala prioritas pun tidak bisa juga kita lalu secara frontal ekstrim semuanya skala prioritas. Betul. Kan gitu. Misal contoh, ada bangunan kantor. Ya, bangunan kantor, nggak usah kantor ya, contoh yang paling mudah itu ada bangunan sekolah dasar negeri, mulai dari negeri 1 sampai kepada negeri 50, gitu kan, ya misal kan begitu ya. Walaupun tidak ada SDN 50 gitu kan, di Ketapang tidak ada, ya kan, misalnya kan. Tapi maksudnya itu lebih menjelaskan buahnya gitu kan. Kalau ada 50 buah sekolah dasar yang perlu dibangun karena ada kerusakan yang berat dan sebagainya itu, dalam 1 tahun itu mau berapa anggaran yang harus dikeluarkan? Kalaupun dibagi 50 itu menjadi 5 tahun, berarti kan dalam 1 tahun harus 10 buah dibangun.
betul. Itu baru di sektor pendidikan. Mm-mm. Belum lagi di sektor atau bidang kesehatan. Betul, betul, Pak. Ceritanya sama. Puskesmasnya ada 25. Iya. Kalau satu puskesmas itu diperlukan pembiayaan misalnya dengan 2 miliar saja, kalau diperlukan 10 yang harus kita urus dalam 1 tahun, Iya. ya kan? Atau 5 dalam 1 tahun, berarti sudah 10 miliar kan? Iya. Dan kita jangan melihat bahwa seakan-akan hanya bidang kesehatan 10 miliar saja. Tapi kebutuhan penganggaran daerah itu ya banyak. Iya, betul. Tinggal skala prioritas. Tapi catatannya skala prioritas pun tidak mungkin secara frontal, secara ekstrim, lalu tiba-tiba itu Ada dalam gitu, 1 Pak. tahun, dalam 5 tahun itu tuntas. Terpenuhi. Iya, Nah, betul. makanya strategi kita hari ini adalah strategi bagaimana membangun yang berkualitas. Dengan catatan pasti tidak bisa, kalau jalan pasti tidak bisa panjang. Iya. Karena kita ingin mengedepankan kualitas, karena inilah syarat utamanya. Nah, jadi seperti itu, sehingga pada dasarnya kita berpendapat perlu tahapan, Iya, Pak. perlu waktu. Nah, begitu. Nah, kalaulah kembali kepada masa kerja saya ya mendampingi Pak Martin gitu kan. Ya hari ini baru sampai dengan 3 tahun 7 bulan sebelum pilkada serentak ini di bulan September ini. Iya. Ya kan. Nah, jadi kenapa saya harus sampaikan ini? Karena membangun pasti perlu tahapan, perlu waktu. Tidak bisa membangun secara ekstrim. Lebih-lebih Kabupaten Ketapang ini luas. Luas, Kan betul, gitu Pak. ya. Iya. Nah, yang kedua, pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan itu tidak seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dibangun. Nah, oleh karena itu, diambillah skala prioritas. Tapi kendati pun ada skala prioritas, dia juga tidak bisa secara ekstrim. Kan skala prioritas itu butuhnya 10, kan skala prioritas 1, Iya. 2 misalnya kan. Butuh 10. Berarti kan perlu waktu kita. Perlu waktu. Kalau kita berbicara skala prioritas. Tapi kalau kita sudah tidak berbicara skala prioritas, lalu 10 itu bukan skala prioritas namanya. Iya. Nah gitu. Iya. Jadi pasti harus ada pilihan, pasti ada tahapan, pasti memerlukan waktu. Betul. Ya, ini menarik nih rekan-rekan sekalian. Dan sekaligus membuka cakrawala berpikir kita. Bahwa dalam hal membangun, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, itu bukan hanya dalam satu sektor. Tapi ya indikator pembangunan ekonomi itu tolak ukurnya kita harus juga melihat dengan kacamata yang cukup luas. Ya. Karena ada banyak anggaran yang harus diprioritaskan mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan juga. Dan lain sebagainya termasuk pariwisata juga lah ya, Iya, Pak. Nah, iya. Dan gini Pak, ini yang saat ini sedang hangat baik di media sosial Iya, iya. ataupun pembahasan anak-anak milenial masa kini Pak. Iya. Yaitu mengenai ketersediaan yang tadi juga udah Bapak senggol Pak. Infrastruktur berupa pembangunan jalan Pak. Iya. Karena hari ini kita ketahui bahwa dimanapun di media sosial, bahkan kalau saya lihat nih Pak di setiap daerah, ketika ada sebuah kritikan ataupun ketika ada sebuah bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah, itu pasti ditembaknya selalu ke infrastruktur berupa jalan, Pak. Jadi nih kita mohon klarifikasi kepada Bapak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, sebenarnya ini apakah memang karena kita yang tidak terlalu paham mengenai regulasi pembangunan jalan, ataukah memang ada hal-hal yang memang tidak bisa langsung dilakukan secara frontal oleh pemerintah daerah, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi soal infrastruktur jalan, kan cara berpikir kita supaya tertata itu tadi dimulai dengan luasan wilayah Kabupaten Ketapang. Kalau kita turunkan luasan itu berada kepada satu pemerintahan yang lebih bawah gitu kan pasti ada kecamatan. Setelah itu baru ada desa gitu kan.
lalu ada kelurahan gitu kan. Nah, untuk kecamatan, mulai dari pusat pemerintahan ini, ya memang kita rasakan ada di antaranya itu yang infrastrukturnya itu belum baik. Tapi di dalam menjalankan roda pemerintahan ini perlu dipahami bersama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau soal jalan ini, ada pembagiannya. Pembagian yang berkenaan dengan kewenangan. Siapa yang harus menangani itu? Jadi mulai dari ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, kota, dan desa. Artinya, masing-masing kelompok jalan itu atau kriteria jalan itu memiliki tanggung jawab dari masing-masing pemerintahan. Contoh, jalan nasional tentulah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itulah ya, istilahnya itu pemerintah saja, tapi lebih mudahnya itu sebut saja pemerintah pusat. Itu kan. Nah, kondisi jalan pemerintah jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat itu di Kabupaten Ketapang ini sebenarnya berdasarkan data tinggal hanya satu ruas yang belum tuntas. Ya. Jadi kita menggunakan istilah belum tuntas, yaitu ruas jalan Ketapang Nangatayap. Ya, jadi Ketapang Siduk, Siduk Keli, Keli Nangatayap. Nah, itu adalah ruas jalan nasional yang kita ketahui bersama bahwa jalan itu belum tuntas. Tapi catatannya adalah itu jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah, gitu kan. Namun demikian, pemerintah Republik Indonesia, kendati pun anggaran APBN-nya itu besar, ya, Pak. Toh juga pada saat penanganan jalan, sebutlah hari ini Keli Nangatayap, itu juga bertahap. Padahal anggarannya itu besar, ya, Pak. Lebih besar. Lebih besar. Jadi ibaratnya dia mau kasih 1 triliun pun di jalan itu, istilah saya itu APBN itu tidak goyang. Ya. Tapi kalau APBD ada satu proyek yang 1 triliun, goyang APBD-nya. Bisa-bisa ada yang tidak dikorbankan, pegawai yang tidak dapat gaji dan sebagainya. Makanya dalam menyusun APBD itu yang diutamakan adalah gaji pegawai. Setelah itu baru urusan konkuren yang lain yang menjadi kewenangan daerah. Nah, tapi saya kembali kepada jalan nasional itu, pusat saja, nasional saja, membangun jalan Keli Nangatayap itu bertahap. Nah, tapi setidak-tidaknya dasarnya itu sudah diletakkan. Sehingga ini kan tinggal tahapan-tahapannya saja. Nah, tahapan itu kan juga pasti ada target. Mungkin 5 tahun ke depan, kan gitu. Nah, itu jalan nasional. Ya. Kalau soal kerusakan yang diributkan oleh, katakanlah, media sosial, netizen lah, Pak. Netizen atau sekelompok orang, ya kan. Itu tinggal pertanyaannya adalah, kapan, apakah pada saat Payak 600 itu belum sebaik seperti hari ini? Artinya gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya melihat kekinian, tidak ada persoalan lagi dengan Payak 600. Betul. Karena sudah dibenahi, walaupun ini menjadi kewenangan pusat, tapi saya kan harus jelaskan juga ini. Kenapa harus dijelaskan? Karena peran pemerintah kabupaten juga ada di situ. Coba, kalau pemerintah Kabupaten Ketapang itu tidak mendesak jalan itu yang tadinya jalan HPH miliknya PT Alas Kusuma, tidak mungkin PT Alas Kusuma itu menyerahkan aset jalannya itu walaupun sebagian kepada pemerintah kabupaten. Ya. Artinya ada upaya kita, walaupun itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat itu kan.
Nah, ketika ada penyerahan aset itu kepada pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah, karena kita tahu bahwa ini adalah jalan nasional, diserahkan kembali aset yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah itu kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PU. Setelah aset itu diterima, baru mereka bisa memproses pembangunan fisik jalan Keli Nangatayap. Iya. Nah, jadi poinnya pemerintah kabupaten pun punya peran. Ada andil ya, Pak. Kita punya usaha juga untuk bagaimana memperjuangkan itu, Iya, gitu kan ya. Nah, yang berikut adalah jalan provinsi. Nah, jalan provinsi Ketapang sampai dengan Kendawangan itu adalah jalan provinsi yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, dalam proses bagaimana pemerintah kabupaten untuk mengupayakan supaya itu dibangun bagus dan sebagainya, pemerintah kabupaten terlibat, terus memaksa, terus mengusulkan dalam musrenbang tingkat provinsi dengan surat-surat yang disampaikan kepada gubernur. Kita hanya dalam batasan itu, kita tidak bisa memaksa. Misalnya memaksa datang tidak boleh tidak dibangun, harus dibangun. Ya. Kan tidak seperti itu. Etika pemerintahan itu tidak seperti itu. Kita cukup dengan mengajukan surat, lobby berbicara dengan cara begini begitu, alasan kita begini begitu. Tapi kan kalau si pemilik kewenangan itu tidak juga mau menyentuhnya, ya kita mau berbicara apa gitu kan? Upaya sudah cukup. Demikian juga dengan jalan, mulai dari Tayap itu sampai kepada Pemahan, terus sampai ke Manis Mata itu adalah jalan provinsi. Setelah itu jalan Sungai Gantang sampai ke Simpang Jemaya Semarau itu adalah jalan provinsi. Jadi jalan provinsi di kabupaten ini ada 3 ruas. Pertama Ketapang Kendawangan, kedua adalah Sungai Gantang Simpang Jemayas, ketiga adalah sebutlah Nangatayap Manis Mata sampai ke Manis Mata. Dan ini juga fakta bertahap. Tapi semasa pemerintahan katakanlah kami memimpin, ya tahapannya jelas ada. Kan gitu. Tahapannya ada. Terus pertanyaannya bagaimana dengan Jalan Sungai Nanjung hari ini? Sudah diusahakan untuk bagaimana ini ditangani oleh pemerintah provinsi. Tapi kan persoalannya adalah bahwa katanya mau digiring kepada untuk mendapatkan dana impres. Sehingga pemerintah provinsi tidak mengalokasikan anggaran APBD-nya. Nah, karena katanya mau menggiring ini ke dana impres. Nah, dana impres itu kan dana dari APBN dikerjakan oleh kementerian dengan itu. Tapi kita tetap berusaha, mudah-mudahan kondisi ini dengan kita tetap memberitahu bahwa rusak dan sebagainya itu, ya apakah ini APBD provinsi, apakah ini nanti dari impres, ya silakan. Terpenting kita sudah mengusahakan lobby dan sebagainya. Kami kan tidak mungkin ketika kami mengusahakan buat surat lalu kami tembuskan kemana-mana, kami infokan kemana-mana, kan tidak mungkin. Kami bekerja untuk itu. Demikian juga dengan ruas jalan kabupaten yang hari ini misalnya ruas jalan kabupaten yang berkategori rusak itu yang paling utama adalah ruas jalan Pelang Batu Tajam, ya kan. Tapi pemerintah kabupaten juga sudah terus berupaya untuk meletakkan pembangunan di situ. Nah, hari ini ya kekinian 2024 kita mulai dengan konstruksi yang katakanlah sesuai dengan struktur tanah yang ada. Nah, jadi kita sesuaikan di situ. Yang tujuannya kita ingin berkualitas. Nah, hari ini Pelang ke Pulu ya sudah ditangani. Walaupun kita akui 32 kilo itu ya belum tuntas. Karena bertahap ya. Kita tidak punya kemampuan, kalau kita habiskan uang di situ bagaimana dengan jalan yang lain. Betul, Pak. Lalu jalan ke Pulu Batu Tajam sudah dikerjakan juga. Ya kan, sudah kita letakkan dasar kebijakan
untuk pembangunan secara berkualitas. Dan hari ini secara nyata sudah dikerjakan. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tidak mungkin secara keseluruhan itu. Nah, berikut jalan Sungai Awan Tanjung Pura sudah dikerjakan. Artinya dari dulu pun sudah dikerjakan, dan hari ini kan tahapannya kita sudah mulai masuk pengaspalan dan sebagainya. Walaupun sekali lagi catatannya belum tuntas. Tapi kebijakan mengalokasikan jalan kepentingan masyarakat, misalnya Sungai Awan Tanjung Pura untuk pergi ke makam dan sebagainya itu, ya kita sudah secara terus-menerus dilakukan peningkatan-peningkatan. Tapi sekali lagi catatannya bertahap, tidak mungkin secara ekstrim, ya kan? Nah, demikian juga dengan Tanjung Pura Ulak Medang sampai ke Tanah Merah. Ada pembangunan itu hari ini pun. Nah, yang lalu pun ada, kan bertahap, gitu kan? Iya. Nah, lalu ada jalan Sumber Priangan Tanjung Medan. Tahun lalu juga sudah dikerjakan, tapi tetap bertahap. Nah, hari ini ada pengerjaan Sandai, sebutlah ruasnya Tanjung Medan, sudah dikerjakan hari ini. Nah, tapi kan juga bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Betul. Di beberapa tempat, setiap kecamatan tuh hampir ada semua. Ya. Lalu tahun lalu juga pengatapan pebihingan sudah tuntas, clear. Ya kan? Lalu tahun ini Tumbang Titi Serengkah itu penduduknya padat. Di satu jalur jalan itu tuh sampai 6-7 desa. Penduduknya ramai di situ. Dan hari ini sudah relatif baik, gitu kan. Nah, lalu di Jelai Hulu, Tanjung Riam ada. Demikian juga dengan jembatan dan sebagainya itu. Nah, pada lokasi-lokasi yang belum tersentuh, katakanlah penanganan APBD, kita juga bekerja sama dengan perusahaan, dengan CSR. Iya. Dan hari ini hampir perusahaan itu membantu. Di beberapa wilayah kecamatan, CSR-nya jalan, secara fungsional masyarakat tidak mendapat hambatan hari ini. Ya kan? Jadi kita lihat hari ini, gitu kan. Iya. Kalau rusak, ya ada rusak. Tapi tidak ketemu dengan ada yang ditarik, ada yang tenggelam, seperti yang betul, Payak 600 yang lalu dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kondisi ini juga sampai dengan waktu-waktu ke depan, gitu kan. Karena kan ketika jalan itu memang belum teraspal, kalau kondisi curah hujan cukup tinggi kan berpengaruh, betul, kan. Pak. Nah, tapi kan ketika saya ditanya hari ini kan ditanya kekinian, yang catatannya yang harus kita jawab pada hari ini, gitu kan. Betul, yang kita lihat, kita tidak bisa memperkirakan ke depan, gitu kan. Nah, itu. Jadi barangkali seperti itu. Iya, Pak. Intinya sekali lagi berusaha. Yang berikut, saya sebagai wakil bupati ini bukan mengeluarkan kebijakan, saya mendampingi bupati, ya kan. Kebijakan itu sudah ada, perencanaan itu sudah ada, dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, ini menjadi sebuah kebijakan daerah karena sudah ada dokumen perdanya. Betul, Pak. Nah, dijalankanlah oleh bupati maupun wakil bupati. Kan tidak mungkin saya mengeluarkan kebijakan yang keluar dari dokumen RPJMD. Iya, tidak mungkin. Betul, Pak. Ya kan? Dan saya tidak mungkin mengeluarkan kebijakan sendiri maksudnya itu tanpa diketahui oleh bupati. Oh iya. Ya, tidak boleh, karena saya adalah wakil bupati. Ya kan? Tentu kewenangannya itu tidak boleh melampaui bupati. Sama dengan bupati pun tidak boleh, karena undang-undang sudah mengatur kewenangan seorang wakil bupati itu lebih kepada bidang pengawasan. Ya. Bidang pengawasan itu pun bukan dalam arti kata datang ngawas-ngawasi ini begini, tidak. Yang mengawasi itu ada lembaga, yaitu inspektorat. Ya kan? Iya. Tugas wakil bupati itu menindaklanjuti hasil pengawasan. Apa yang ditindaklanjuti? Kalau ada kekurangan ini, misal pekerjaan A, nanti wakil bupati bikin surat kepada unit kerja yang mengerjakannya itu untuk dilakukan perbaikan atau pengembalian uang dan sebagainya. Tapi kalau hasil pengawasannya itu lebih kepada memberhentikan seorang pegawai negeri sipil, saya tidak berhak untuk memberhentikan pegawai negeri sipil itu.
siapa yang berhak? Ya bupati. Karena bupati di dalam undang-undang dia sebagai pejabat pembina kepegawaian. Saya hanya meneruskan hasil pemeriksaan itu, memberikan pertimbangan, yang memutuskan adalah bupati, ya kan? Jadi dilihat case per case. Betul, Pak. Nah, jadi case per case itu maksudnya kalau case-nya lebih kepada pelanggaran disiplin, sampai kepada tingkat pemberhentian dan sebagainya, itu putusan itu tetap bupati. Pak. Tidak bisa tanda tangan seorang wakil lalu memberhentikan orang yang dari hasil pemeriksaan itu mendapat rekomendasi diberhentikan. Tidak bisa. Iya, Pak. Nah, makanya saya harus jaga kebersamaan saya dengan Pak Bupati dalam rangka menjalankan tugas. Saya tidak boleh jauh melampaui Bupati. Betul, Pak. Kan? Karena saya adalah seorang wakil Bupati. Maka saya tetap mengatakan, saya tidak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu adalah kebijakan daerah. Betul. Ya kan? Jadi kebijakan yang dimasukkan itu ketika kebijakan pembangunan dan sebagainya. Yang berikut tugas wakil bupati itu adalah memberikan pertimbangan kepada pimpinan, dalam hal ini bupati. Memberikan pertimbangan. Diterima pertimbangan itu, ya artinya dijalankan oleh bupati atau pemerintah kabupaten. Ya kan? Tapi kalau tidak diterima, kan tidak dijalankan. Seperti itu. Betul, Pak. Nah, tapi kan tidak mungkin, misalnya ada case lah, pertimbangan wakil bupati A, tapi tidak diterima, tapi wakil bupati merasa tersinggung dan sebagainya, atau wakil bupati, kok dia tidak mau menerima pertimbangan ini? Sudah, saya jalankan aja. Tidak boleh, apapun ceritanya. Jadi itu yang disebut dengan keterbatasan kewenangan, itu juga yang disebut dengan, kendati pun keterbatasan kewenangan, tapi kan dalam konteks menjalankan tugas itu kan secara bersama-sama. Maksudnya itu paketnya itu sama. Nah, tentu kan kita harus jaga keseimbangan kita. Kita harus menjaga supaya kita ini istilahnya punya kekompakan dan sebagainya. Itu. Betul, Pak. Ya kan? Nah, jadi seperti itulah. Pak. Intinya saya khawatir tentang wakil bupati itu bisa mengeluarkan kebijakan, tidak memberikan pertimbangan. Itu artinya gitu tentang kapasitas seorang tugas wakil bupati, harus ya, Pak? Ikuti undang-undang. Kita bekerja harus ikuti undang-undang. Apabila kita melampaui undang-undang, kan nanti kita jadi tidak baik-baik dengan pimpinan. Gitu, betul. Kan? Ada perselisihan, selisih paham dan sebagainya. Tidak bisa. Lebih-lebih saya di tempat 35 tahun menjadi pegawai negeri sipil, ya kan, tentu saya harus betul-betul memahami bagaimana etika birokrasi. Harus saya pahami itu. Iya, Pak. Pak, izin Pak, boleh diminum dulu, Pak? Segmen kita ngopini kan, Pak? Juga sambil ini kan. Ngopi juga. Ya, baik hadirin sekalian, rekan-rekan dan kawan-kawan yang tentu masih setia bersama kita tadi di sini. Tadi Pak Wakil Bupati, Pak Farhan sudah menjelaskan tentang kapasitas beliau sebagai seorang wakil bupati. Ternyata memang punya batasan-batasan tertentu. Yang dalam artian, Pak, kalau saya simpulkan tadi, setiap kebijakan-kebijakan dari wakil bupati itu harus melalui ACC dari Pak Bupati dulu, ya Pak? Artinya didiskusikan dalam bentuk diskusi pertimbangan tadi itu kan. Nah, ketika bersepakat, sudah jalankan. Nah, jalankan, bahkan ini silakan untuk dilanjutkan pekerjaan apa yang sudah dikeluarkan kebijakan. Nah, tapi itu tadi, kebijakan itu tetap kebijakan bersama. Gitu. Jadi udah jalankan. Nah, jadi ada hal-hal tertentu. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana menjalankan tugas itu penuh dengan etika. Gitu, kan. Betul Pak. Dan nih, kalau saya balik lagi Pak ke penjelasan Bapak tadi mengenai permasalahan infrastruktur pembangunan jalan, itu membuka cakrawala berpikir kita lah, Pak, khususnya mungkin kawan-kawan yang aktif di media sosial, bahwa memang pembangunan jalan khususnya di Kabupaten Ketapang itu tidak serta-merta bisa dilakukan, itu karena memang ada kewenangan-kewenangan tertentu tentang masalah peruntukan jalan tersebut. Tadi Pak Farhan sudah menyampaikan bahwa di jalan, masalah jalan ini di Kabupaten Ketapang ini
ada peruntukan jalan yang disebut jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi tadi ya Pak. Iya. Kemudian baru jalan kabupaten, kemudian ada kota desa. dan desa. Yang artinya kalau nasional ini dan provinsi, di situ pemerintah daerah bukan berarti tidak melakukan apapun. Tapi fungsi untuk selalu mendesak, bernegosiasi, sekaligus menyampaikan hal-hal terkait agar dipercepat itu selalu dilakukan ya Pak. Selalu. Nah, dan hari ini mungkin yang menjadi masalah karena hal-hal seperti ini jarang terekspos Pak. Ya, saya ambil contoh. Iya Pak. Banyak kan yang sudah tadi saya sampaikan. Ketika jalan nasional Kelik Tayap, itu kan ada upaya kita juga. Betul, Pak. Gitu. Dan alhamdulillah sudah dimulai. Kita akui juga belum selesai kan Iya, gitu. betul, Pak. Karena kan tahapan gitu kan. Pemerintah pusat pun seperti itu. Kalau kita bicara anggarannya besar dibandingkan dengan anggaran daerah kan gitu. Lalu jalan provinsi pun secara bertahap itu juga dikerjakan. Saya ambil contoh. Ketika kami menjadi kepala daerah, bupati dan wakil bupati, dilantik tahun 2021, progres jalan provinsi misalnya ini ya, Pak. provinsi dulu, kabupaten tetap kita bahas ini nanti kan, Tumbang Titi Tanjung, itu bergerak maju. Sehingga tempo dulu ketika Mahawa ribut dengan kerusakan dan sebagainya, hari ini kan Pak. clear. Udah clear Pak. Tapi kan belum clear sampai atau tuntas sampai ke Tanjung. Betul, Pak. Nah, sehingga masih ada jalan tanah. Nah, sehingga adalah beberapa waktu yang lalu di daerah Kekura, kan yang mendekati batas antara Tumbang Titi Jelai Hulu, itu mengalami kerusakan gitu kan. Nah, tapi hari ini itu sudah dibantu perbaikan oleh perusahaan. Betul. Artinya jalan itu dia fungsional dapat dilewati oleh masyarakat. Tapi kalau hitam sudah diaspal semua, memang belum. Kita akui itu ya. Tapi kendati pun dia jalan tanah, tapi secara fungsional sudah dapat dilewati. Sudah dapat dilewati. Kan? Iya, dapat dilewati maksudnya itu tidak ada hambatan. Iya, kan faktanya hari ini kan tidak ada hambatan di situ kan. Betul, Pak. Nah, ada pergerakan maju setelah kami memimpin walaupun itu kewenangan provinsi kan gitu. Lalu ada pergerakan maju antara Tanjung Marau. Dan hari ini pun sedang dikerjakan. Kalaupun tuntas, mungkin sudah tidak jauh lagi, tidak besar lagi, artinya tidak panjang lagi yang harus ditangani ke depan. Yang gitu. Demikian juga dengan Sungai Gantang Jemayas itu. Iya, Pak. Artinya secara bertahap itu dikerjakan. Nah, jadi jalan provinsi ini kan ya panjang juga ruasnya. Betul. Kan. Nah, lalu ketika masuk kepada Sungai Nanjung, tentu ini juga kan menjadi prioritas yang kita usulkan. Kita usulkan kepada provinsi. Nah, kita berharap mudah-mudahan provinsi pun dapat cepat menyelesaikan masalah ini. Nah, khusus untuk di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten, saya kan sudah katakan tadi, panjang jalan itu kurang lebih 3.000 sekian kilometer. Ya kan? Karena luas kabupaten ini kan 31.000 kilometer persegi. Tentu semua daerah kan perlu akses. Perlu akses. Nah, artinya pasti di beberapa daerah itu ada yang memang belum teraspal, ya kan, yang belum baik. Pasti itu. Kita akui itu kan. Nah, tetapi juga ada progres juga, ada pembangunan. Kan kita tidak hanya melihat bagaimana pelang katakanlah batu tajam. Nah, tapi pelang batu tajam kita lihat hari ini kita kerjakan. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana Sandai Penjawaan sampai ke Tanjung Medan. Kan sudah mulai dikerjakan juga. Bagaimana Sungai Awan. Bagaimana yang di pedalaman sana, Balai Simpang 2 Perawas. Jembatan juga udah dibaguskan di situ, dibangun. Walaupun ada kerusakan-kerusakan, kita akui. Saya berkali-kali berbicara ini, akui betul kan. Karena panjangnya tadi itu kan. Lalu di Simpang 2, di Simpang Hulu, Balai Berkuak Meraban, ya ada lumayan bagus. Di dalam-dalam itu, ya kan, juga ada pembangunan, ya kan. Lalu Tumbang Titi Serengkah juga ada pembangunan. Lalu
Tanjung Riam ada pembangunan. Manis Mata juga di kotanya yang tuh ada pembangunan. Kalau berkategori aspal ya. Iya, iya, Pak. Tapi kalau tanah, ya kan itulah yang fungsional. Yang kita minta bantuan dengan perusahaan. Karena ketidakmampuan daerah untuk menuntaskan dalam 1 tahun itu pada semua wilayah. Iya, betul, Pak. Bertahap, bertahap. Kan bertahap. Wilayah kita ini 20 kecamatan. Memang ada yang rusak. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah tetap mengerjakannya itu satu tahapan, yang kedua skala prioritas, yang ketiga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Iya, betul. Nah, kalau kita mulai belajar dari tahun 2021, Martin Parhan dilantik itu 2021. Ketika kita hubungkan dengan adanya pandemi COVID, 2020 itu sudah mulai. Ya. 2021 full. Jadi masa pemerintahan kami itu di 2021 dalam katakanlah suasana pandemi COVID. Yang ada konsekuensi pembiayaan itu lebih banyak kita anggarkan untuk penanganan COVID. Sehingga berkuranglah untuk peningkatan infrastruktur dan sebagainya itu. Karena nasional ini, negara ini, dunia ini masalah COVID. 2022 juga demikian. 2022 itu hampir full. Baru kita itu bisa tenang, ya kan, menjalankan katakanlah kehidupan itu setelah COVID berlalu 2023. Nah, artinya di pemerintahan kami ini kan ada ketertinggalan. Maksudnya ketertinggalan itu untuk membangun karena ada pandemi tadi itu. Betul, Pak. Nah, baru kita istilahnya melakukan gerakan itu di 2023, 2024. Nah, artinya tidak bisa juga kita gerakannya itu frontal lalu habis-habisan mengejar itu tidak mungkin. Karena itu didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, pembahasan untuk bagaimana perencanaan ke depan, ya kan, itu juga sudah dipersiapkan. Artinya misal, kita akan lanjutkan jalan, penanganan jalan, peningkatan jalan, dari Pelang ke Pulu. Ya. Juga dari Kepulu, Batu Tajam. Demikian juga dengan Sungai Awan, Tanjung Pura Ulang Medang, sampai Tanah Merah, Sumber Priangan, Tanjung Medan, ya kan? Lalu Tanjung Medan Sandai juga sudah kita rencanakan untuk persiapan 2025, ya kan? Demikian juga dengan ruas-ruas lain, ya kan, di katakanlah Nangatayap, lalu ada di Laut, semua sudah direncanakan. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan mana lagi yang harus kita percepat. Karena kita ingin membangun itu merata juga. Iya, Pak. Kan tidak mungkin menumpuk dalam satu tempat saja. Sebenarnya data di dalam realisasi APBD itu banyak di beberapa tempat, ya kan? Di beberapa tempat ada pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Tapi pada jalan strategis, kabupaten itu ada 13 jalan strategis. Nah, bayangkan kalau 13 jalan strategis itu kita bangun dalam 1 tahun tuntas, nah itu kan impossible, tidak mungkin. Betul, karena kita tahu bahwa penganggaran kita terbatas. Tapi kebijakan itu secara bertahap tetap dilakukan. Baik. Nah, ini tinggal menunggu waktu saja, tapi peletakan kebijakan kita letakkan pada lokasi-lokasi yang rusak, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin kita akan tidak mengeluarkan kebijakan di lokasi jalan yang rusak lalu kita biarkan. Kalaupun sampai istilahnya belum disentuh, kena mengukur skala prioritas. Betul. Dengan berikut juga dia pasti mendapat perhatian misalnya melalui program CSR dan sebagainya. Artinya upaya kita ke sana apabila dia tidak tertampung di dalam APBD. Kesimpulannya, tidak mungkin kita biarkan semuanya. Karena ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Kalau infrastruktur lancar dan sebagainya itu. Nah, makanya pemerintah daerah sudah mempersiapkan ke depan juga.
perencanaan-perencanaan yang catatannya juga menjadi prioritas adalah infrastruktur. Ya kan? Jadi sebuah misi itu beda dengan urutan membaca Pancasila, ya kan? Tapi kalau menerjemahkan keperluannya sama, misalnya Pancasila itu tidak bisa hanya keperluannya itu, walaupun kita letakkan satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, lalu itu yang jadi prioritas, atau tidak. Jadi kalaupun misalnya misi itu katakanlah meletakkan infrastruktur itu di tengah, di urutan kedua, ya kan? Bukan urutan kedua itu menjadi tidak prioritas, tidak. Visi itu harus dijalankan. Jadi dia mau letaknya dimanapun ada masalah. Mau infrastruktur yang pertama, mau infrastruktur di misinya itu nomor 3, tidak ada masalah. Yang penting misi untuk menanganinya itu ada, kan gitu loh. Ya kan? Jadi barangkali seperti itu. Iya. Jadi luar biasa nih ya, kawan-kawan, ngobrol dengan Pak Farhan ini memang begitu detail, begitu panjang penjelasan dari beliau, dan tentu sekali lagi nih memberikan kita sebuah informasi bahwa memang masalah infrastruktur berupa jalan ini bukan hal yang biasa, tapi memang banyak sekali regulasi yang memang tidak bisa kita kesampingkan. Yang jelas tadi saya simpulkan bahwa Pak Farhan berkata bahwa untuk permasalahan infrastruktur ini, satu itu bertahap, kemudian yang kedua itu skala prioritas, dan yang ketiga itu kemampuan keuangan. Iya, kemampuan anggaran ataupun keuangan daerah. Yang jelas teman-teman yang mungkin yang nonton ini keberadaannya di 20 kecamatan lainnya, tolong bantu diekspos tentang apa saja pencapaian dari pemerintah daerah khususnya masalah jalan. Karena memang yang terekspos hari ini adalah yang rusak-rusak terus ya Pak. Sementara yang bagus-bagusnya kurang diekspos. Tapi ya biar kita adil, tolong diekspos juga. Nah, ya Pak. Makanya misalnya tanya pengatapan pebihingan clear, gitu. Sandai senduruhan clear, ya kan? Yang belum itu ya ke dalam, gitu kan? Nah, ada hambatan besar di wilayah sana itu karena masuk dalam kawasan hutan. Iya, kawasan hutan. Nah, ketika masuk dalam kawasan hutan, kan kita harus bagaimana memutihkan dulu menjadi areal penggunaan lain. Nah, proses ini panjang. Harus disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sana melakukan kajian dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau kita coba-coba membangun dengan memasukkan dalam APBD, lalu ada proyek di situ dalam kawasan hutan, kita yang salah. Gitu, salah. Nah, jadi memang betul belum tuntas, tapi ke depan kita juga mempersiapkan bagaimana ada jembatan yang menghubungkan dari Sandai itu, jembatan yang kita geser di satu tempat, bergeser dari ruas yang itu, karena tujuannya adalah untuk memperpendek transportasi. Nah, itu syaratnya harus membangun jembatan kerangka baja dulu. Nah, ke depan kita akan bangun itu. Nah, demikian juga dengan daerah-daerah lain kan ada pembangunan itu, memang belum berkategori tuntas. Nah, itu betul, Pak. Saya berkali-kali selalu katakan itu, bahwa ada pembangunan itu. Juga saya mengakui bahwa ada yang belum tuntas karena tahapan tadi itu, ya kan? Betul, Pak. Ini kan hanya beda persepsi. Bahwa ini ngapa rusak misalnya. Ya, kita akui rusak itu, kita akui rusak. Tapi kan kita berusaha untuk kendati pun rusak secara fungsional dapat dilewati, ya kan? Betul, nah, jadi kita ajak perusahaan dengan CSR, ya kan? APBD kita masukkan dan sebagainya itu, ya kan? Karena itu tadi membangun infrastruktur jalan ini kan tidak murah. Apalagi di Pelang Batu Tajam dengan penuh gambut seperti itu, ya kan? Kalaulah misalnya seperti Kalteng katanya kan itu mau berapa biaya? Jembatan layang itu. Nah, dan itu dibiayai oleh APBN, bukan APBD-nya Kalteng, gitu loh kan. Nah, jadi banyak yang bagus juga di sana, kita bisa contoh. Tapi di sini juga sudah membangun juga pasti
ada katakanlah belum mencapai target dan sebagainya itu saat sekarang belumlah memuaskan semua masyarakat, ya kan? Betul, Pak. Tapi upaya itu terus dilakukan dengan berbagai macam cara, ya kan? Tapi hari ini ya ada rusak tapi fungsional lewat, ya lewat. Betul, Pak. Kita mau kemanapun hari ini udah bisa terakses, itulah. Baik, Pak. Ya, Siap, Pak. Ya. Nah, Pak, dari infrastruktur kita jalan-jalan sedikit nih, Pak. Dalam penerapan kebijakan di sebuah daerah itu kan, Pak, ada lembaga yang juga terkait, Pak. Ya. Kalau pemerintah daerah kita sebut eksekutif, ada juga legislatif, Pak. Ya. Nah, sinergisitas antara legislatif dan eksekutif itu, Pak, untuk pembangunan daerah Kabupaten Ketapang ini sejauh mana, Pak, kira-kira, Pak? Kalau sinergisitas mutlak kata kuncinya untuk memiliki sinergisitas yang kuat. Kenapa? Tadi saya sudah bicara bahwa memulai menjalankan roda pemerintahan setiap kepala daerah itu terpilih, dia pasti menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Iya, betul, Pak. Penyusunan itu harus dalam bentuk perda peraturan daerah. Nah, ketika dia dengan peraturan daerah, berarti pembahasannya itu bersama-sama dengan DPRD. DPRD. Ya, Pak. Kenapa? Karena DPRD memiliki fungsi, ya kan, yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah. Iya, Pak. Ya kan? Nah, fungsi itulah yang tentu ketika RPJMD-nya itu konsepnya sudah selesai, tetap dihantarkan kepada DPRD untuk dibahas di sana untuk mendapatkan persetujuan. Iya. Kalau sudah mendapat persetujuan, berarti sinergisitas itu ada. Iya. Artinya apapun yang tertuang di dalam RPJMD itu, ketika kita mau merealisasikan program A, kegiatan A, ya DPRD tentu akan katakanlah menyetujui itu. Tapi DPRD juga kan ketika misalnya berkaitan dengan anggaran, kalaulah kemampuan penganggaran terbatas, pasti DPRD juga akan masuk kepada skala prioritas juga. Iya. Tidak mungkin DPRD lalu tidak memperhatikan skala prioritas. Iya, betul, sementara keterbatasan anggaran ada, gitu. Sangat terbatas, gitu kan. Nah, jadi maksud saya menerjemahkan sinergisitas itu diawali dengan katakanlah RPJMD itu, Iya, betul. ya kan, dalam program-program, ya kan. Lalu sinergisitas itu juga kan setiap katakanlah penganggaran, penyusunan anggaran itu harus mendapat persetujuan DPRD. Berarti harus ada sinergisitas di situ. Betul, Pak. Setiap pembahasan peraturan daerah tetap bersama dengan DPRD, ini kan. Iya, Pak. Setiap DPRD melakukan pengawasan fungsinya, juga kan pasti eksekutif akan diundang hasil pengawasannya dan sebagainya itu. Iya. Pasti diundang. Nah, jadi saya menerjemahkan sinergisitas itu seperti itu, ya kan. Ya, kalau dalam pembahasan ada dinamika itu biasa kan gitu kan. Nah, untuk itu membangun daerah ini, sinergisitas itu sangat diperlukan. Tidak cukup dengan DPRD kabupaten. Iya. Dengan DPRD provinsi juga kita butuh sinergisitas. Iya. Dengan pemerintah provinsi juga butuh sinergisitas. Dengan pemerintah atasan, pemerintah pusat juga kita membutuhkan sinergisitas. Tinggal bagaimana upaya-upaya ini untuk dilakukan, katakanlah kolaborasi dalam konteks betul, Pak. membangun, tapi kan kembali juga di pusat itu kan ada RPJM N gitu kan ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Iya. Apa yang kita usulkan dari daerah ini dia harus tercover masuk di dalam RPJMN itu. Iya, betul, Pak. Nah, makanya perlu sinergisitas. Kita ingin membangun katakanlah air bersih, misal kan, Iya, Pak. tapi di pusat tidak ada program itu, misalnya kan, nah, itu misal ya. Iya, Pak. Atau kita mau bangun lapangan voli, misalnya kan, atau lapangan bola,
tapi di sana tidak ada programnya. Iya. Nah, jadi kalau dia di sana tidak ada programnya, tidak bisa kita mendapatkan dana pusat untuk turun ke daerah. Jadi dia harus simetris dan juga harus memiliki sinergisitas dalam konteks program. Nah, gitu. Jadi konteks program itu menjadi penting. Penting maksudnya itu supaya program ini tercover menjadi program nasional. Jadi apa yang menjadi program nasional di daerah harus mengcovernya supaya pembangunan ini keberhasilannya itu dikumpulkan dari daerah masing-masing Indonesia. Inilah dia jadinya tuh kan gitu. Hasilnya misalnya dia berhasil, dia sedang, dia kurang. Nah, itu tentu dikumpulkan secara keseluruhan dalam wilayah Indonesia ini. Nah, jadi sekali lagi sinergisitas itu menjadi penting. Berarti Pak, kalau misalnya dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah itu akan selalu diketahui DPRD, begitu Pak? Oh iya, karena kan dibahas. Iya, Pak. Katakanlah APBD itu kalau tidak mendapat persetujuan DPRD, tidak akan jalan. Ya tidak Pak. akan bisa dilaksanakan, tapi dalam aturan bisa saja dilaksanakan. Kalau tidak mendapat persetujuan, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah dapat melaksanakan APBD itu. Tapi APBD tahun lalu, berdasarkan APBD tahun lalu. Tapi APBD tahun yang diusulkan karena tidak mendapat persetujuan tidak bisa dijalankan. Dia harus didasarkan dengan APBD tahun lalu. Tapi yang paling bagus tentu harus bagaimanapun diupayakan untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Karena kepentingan besarnya itu adalah, atau tanggung jawab besarnya itu adalah kepada rakyat. Karena kalau sampai tidak mendapat persetujuan kan yang terdampak juga akan rakyat. Betul. Jadi kan sulit untuk membangun secara cepat gitu kan. Tapi di Ketapang, alhamdulillah bahwa sinergisitas itu berjalan dan hampir dalam pembahasan APBD itu ya berjalan dengan baik ya kan, dan selalu mendapat persetujuan. Tapi catatannya apapun yang tertuang di dalam APBD itu atas persetujuan DPRD. Iya, baik Pak. Luar biasa. Berarti memang sinergisitas berjalan dengan baik. Dan artinya peran serta dari legislatif atau DPRD Kabupaten Ketapang terhadap jalannya pemerintah kabupaten yang dimana dieksekusi langsung oleh pemerintah kabupaten tadi itu ya melalui proses itu, Pak, di DPRD. Nah Pak, ya cukup lama kita berbincang dengan Pak Farhan. Nah, 4 tahun memimpin ini Pak, tentunya Bapak sudah memahami lah Pak di dunia politik ini Pak. Apa saja yang saat ini menjadi prioritas untuk membangun Kabupaten Ketapang Pak? Ya, Ketapang bahwa infrastruktur menjadi satu hal yang prioritas. Artinya tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Pada waktu sekarang ini pun, kalau kita lihat persentase infrastruktur itu, dia paling tinggi alokasi anggarannya. Dibandingkan dengan, katakanlah, bidang-bidang yang lain. Kendati pun visinya itu ada di dalam itu gitu kan ya. Apa misinya itu ada di dalam itu. Misalnya ada 5 misi gitu kan. Ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya kan, air bersih dan sebagainya itu. Tapi dari data yang ada bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur itu porsinya lebih besar. Tapi bertanya lagi nih kan, kenapa udah porsinya besar masih banyak jalan yang rusak kan gitu loh. Itu kan kita harus merata. Kita juga dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kan juga tidak bisa ekstrim. Lalu suatu ruas panjangnya 70 kilo, lalu 1 tahun habis kerjakan. Atau 5 tahun tuh tuntas, nah itu bagus. Lebih bagus, artinya ada tahapan-tahapan. Tapi tinggal kita lihat, kita bagi pun 5, toh juga misalnya dia mempengaruhi penganggaran untuk alokasi pembangunan yang lain kan juga agak repot. Artinya kan dia tertunda tidak 5 tahun, bisa menjadi 6 tahun, bisa 7 tahun gitulah ya kan. Nah, jadi kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur itu menjadi utamalah untuk Kabupaten Ketapang. Tapi tidak juga lalu yang lain
tidak penting. Iya, Pak. Bersamaan dengan itu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi penting. Ya, artinya pendidikan menjadi penting, kesehatan juga menjadi penting. Jadi tidak hanya infrastruktur. Jadi membersamai infrastruktur itu juga ada pendidikan di situ yang penting. Betul, betul, Pak. Juga ada kesehatan di situ yang penting. Betul. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pemerintahan ini, birokrasi ini juga kan harus ditingkatkan kapasitasnya. Lalu bagaimana penyediaan air bersih? Betul, betul. Bagaimana listrik, ya kan? Bagaimana telekomunikasi? Kan kebutuhannya hari ini kan sudah sangat katakanlah mendasar gitu kan, menjadi sebuah kebutuhan dasar seakan-akan kan seperti itu. Tapi kan ada yang menjadi kewenangan daerah, ada yang menjadi bukan kewenangan daerah. Iya. Tapi ini tetap menjadi sebuah kebutuhan, ya kan? Nah, demikian juga dengan kebutuhan yang berkaitan dengan transportasi, ya kan? Yang layak dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana juga kebutuhan yang berkenaan dengan katakanlah penyediaan 9 bahan pokok, itu kan. Ada juga yang berkaitan dengan kebutuhan perlindungan sosial, ya seperti BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya itu menjadi kebutuhan hari ini. Tinggal kebutuhan yang sekian banyak itu kita skala prioritaskan, ya kan? Lalu kita berikan porsi seberapa besar porsinya. Ya. Tapi soal kebutuhan utuh, ya kan? Iya. Karena mungkin kita hanya infrastruktur. Betul, betul. Lalu tidak ada lagi anak-anak muda yang bisa berkreativitas. Iya. Tidak ada ruang untuk berkreativitas karena kita mengedepankan infrastruktur habis-habisan begitu kan. Nah, kan ada kelemahan juga nantinya. Gitu. Lalu kami mana porsi kami? Lalu tidak ada olahraga. Iya. Nah, porsinya sangat kecil misalnya Betul, kan. betul, Pak. Nah, karena mau mengejar ini, tidak bisa begitu. Nah, artinya ada keseimbangan. Yang kedua juga kebutuhan itu saat sekarang itu hampir semua sektor. Iya, Pak. Tidak juga lalu kebutuhan infrastruktur kan gitu kan. Nah, sekarang pemuda juga butuh. Iya, betul, betul, Pak. Ya kan? Olahraga juga butuh. Seni ya, Pak. Nah, seni. Ya kan? Nah, jadi semuanya itu menjadi penting untuk diperlukan Kabupaten Ketapang kekinian, ya kan? Bagaimana juga pembinaan mental spiritual butuh, Iya. kan? Kalau enggak, bagaimana? Anak-anak kita lalu tidak beretika, lalu dia juga dalam pergaulan bebas, butuh juga ini, ya kan? Lalu ada program nasional penurunan stunting, butuh juga penurunan stunting dalam bidang kesehatan. Bagaimana penurunan kemiskinan ekstrim, butuh program, ya kan? Bagaimana program untuk memberikan katakanlah pelatihan kepada mereka supaya mereka punya lapangan pekerjaan dan sebagainya itu perlu. Nah, jadi skala prioritas ada. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itulah menjadi kebutuhan hari ini kabupaten. Penataan kota menjadi perlu, ya kan? Karena cermin sebuah kota seperti kabupaten, cermin sebuah kota di kecamatan itu juga jadi perlu. Dan bahkan dia memiliki dampak berganda, kan begitu. Betul. Kan menjadi aneh juga kan. Nah, balik lagi ke infrastruktur bagus gimana? Kota tidak tertata dengan bagus. Nah, jadi perlu keseimbangan. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan bahwa infrastruktur menjadi penting, ya. Dia perlu, tapi yang lain juga perlu dengan skala prioritas, gitu. Jadi membersama infrastruktur itu juga kan kita bisa sedikit porsi memberikan porsi untuk penataan kota, ya kan? Betul. Nah, lalu ada porsi yang juga pantas berkaitan dengan pembinaan mental spiritual, tentang olahraga dan sebagainya itu. Kenapa ini saya harus sampaikan? Karena tidak ada artinya kita sudah membentuk dinas sekian banyak,
ya kan? Iya. Tapi mereka tidak diberi porsi untuk katakanlah penganggaran yang pantas. Artinya kan nanti akan klaim untuk apa dinas ini terbentuk, ya kan? Nah, jadi unit kerja itu juga menjadi dasar kita untuk bagaimana kita membagi porsi penganggaran. Artinya kan mereka sudah cerminan dari kebutuhan daerah. Iya, Pak. Dinas itu cerminan kebutuhan daerah. Lalu pembentukan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah itu juga dengan DPRD. Berarti kebutuhan daerah itu sudah disetujui oleh DPRD, kan gitu. Kalau sudah ada unit, cerminannya contohnya itu gampang. Kalau sudah ada unit kerja, berarti itu sudah menjadi kebutuhan daerah, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau organisasi itu sudah terbentuk, itu harus sudah diterjemahkan, itulah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya, Pak. Karena dia dibentuk itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekarang coba, masa kita mau menghilangkan unit kerja yang namanya Dinas Pertanian? Iya. Ya itu kan? Betul. Itu jadi kebutuhan masyarakat juga. Ya kan? Siapa yang mau ngurusin katakanlah penyuluhan, mau menangani masalah ternak, masalah kebun dan sebagainya itu. Artinya unit kerja itu ketika dia terbentuk berarti di dalam program-program penganggaran dia harus tetap memperhatikan unit-unit kerja yang sudah terbentuk. Begitu. Iya, Pak. BPPD, kenapa ada hari ini? Ya itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Karena lahan sering terbakar, lalu bisa-bisa di rumah penduduk dan sebagainya itu. Lalu ketika ada bencana dia bisa dapat bantu penduduk, mengevakuasi penduduk dan sebagainya. Itu kekinian sudah menjadi kebutuhan. Nah, lalu masa kita nanti besok mau menarget ini jadi cepat, ini lalu kecil anggarannya dan bahkan tidak ada anggaran, tidak mungkin. Betul, Pak. Pendidikan butuh, Betul. kesehatan butuh. Jadi unit kerja itu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini sebenarnya itulah cerminan dari program yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten. Betul. Tinggal bagaimana porsi, kan gitu. Orang yang senang olahraga kan pasti berkeinginan porsi di bidang olahraga besar, kan? Betul, Pak. Atau masyarakat yang senang berolahraga, ya kan? Dia senang ini berprestasi ini di konteks olahraga. Pasti tuntutannya adalah yang berkaitan dengan besarnya alokasi penganggaran Untuk di olahraga. bidang olahraga. Iya, betul, Pak. Yang senang seni pasti berkeinginan untuk besarnya di seni. Nah, inilah yang harus kita kendalikan untuk kita atur sesuai dengan porsi dan isu yang paling tinggi di daerah itu apa. Jadi ketika isu tertinggi itu adalah infrastruktur, wajar infrastruktur itu akan mendapat alokasi yang cukup besar. Catatannya bahwa sampai dengan hari ini pemerintah Kabupaten Ketapang porsi untuk infrastruktur itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Iya, Pak. Lalu ketika ada pertanyaan, kenapa udah besar masih ada jalan rusak? Loh, jalannya kan sudah saya katakan hampir 3.000 sekian kilometer. Iya. Ya kan? Betul, Pak. Kalau dalam 1 kilonya itu membangun jalan dengan 1 miliar saja, dengan 3.000 itu mau berapa triliun? Kan gitu kan. Iya, Pak. Tidak sebanding dengan Anggaran. APBD yang anggaran. ada. Betul. Makanya, ya kan, pemerintah kabupaten, kami pada saat memerintah ini terus berjuang untuk membentuk daerah otonomi baru. Tujuannya itu dalam rangka untuk katakanlah daerah kita ini semakin kecil, ada pemerintahan yang lain lagi sehingga keotonomannya itu ada rentang kendali dapat terpecahkan, lalu ada pemerintahan di situ kan, ada pemerintahan mengatasi rentang kendali, juga dapat mengatasi percepatan pembangunan infrastruktur. Nah, hanya hari ini persoalannya adalah ketika kita sudah siap dokumennya, pemerintah pusat ini kan masih memoratorium. Ya kan, daerah otonomi baru. Tapi kalau soal dokumen, persiapan kita sudah siap. Nah, kalau besok moratorium itu misalnya dalam pemerintahan Bapak Presiden setelah Pak Prabowo itu menjadi presiden,
dia membuat kebijakan mencabut moratorium itu, ya kita tinggal memasukkan karena dokumen sudah lengkap. Iya, Pak. Nah, jadi ibaratnya itu, kalau moratorium itu sama dengan menutup pintu. Nah, itu moratorium, ditutup pintu itu. Kita tidak bisa masuk. Tapi kalau udah dibuka pintu itu, ya kan? Iya. Ketika dokumen kita sudah siap, tinggal kita bawa masuk. Masuk, betul, Pak. Artinya kita sudah dekat dengan pintu. Tapi kalau belum disusun, kita masih di daerah, ya kan? 1 tahun kita nyusun, ternyata sebelum 1 tahun, pintu pun ditutup kembali. Berarti kalah cepat kita. Kalah Nah, cepat. tapi poinnya adalah, untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di kabupaten ini, khususnya Kabupaten Ketapang, solusi yang paling tepat juga itu adalah terbentuknya daerah otonomi baru. Jadi apapun pikiran-pikiran kita untuk bagaimana nanti infrastruktur bagus dan sebagainya itu juga menjadi impossible hand, artinya menjadi suatu hal yang mustahil kalau kita tidak juga membuat adanya daerah otonomi baru. Nah, makanya kami mendorong itu. Hanya hambatannya hari ini adalah pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Iya, Pak. Nah, itu. Baik, baik. Luar biasa nih, rekan-rekan sekalian. Kembali lagi ngobrol dengan Pak Farhan yang tadinya Ya. tujuan kita di sini pengen berbicara tentang ketercapaian selama menjadi pemimpin di pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, sekaligus mendapatkan klarifikasi juga terkait tentang beberapa hal terkait pembangunan ekonomi di Kabupaten Ketapang, dan plus hari ini saya banyak belajar tentang beberapa hal terkait tentang bagaimana memanajemen sebuah pemerintah daerah. Dan luar biasa, Pak, tadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang menonton mendapatkan hal-hal baru terkait tentang kebijakan-kebijakan daerah kita. Bukalah pikiran lebih luas. Artinya di sini Pak Farhan sudah mengklarifikasi tentang permasalahan-permasalahan yang biasanya menjadi pertanyaan kita bersama, Pak. Karena Pak, kalau tidak diklarifikasi, Pak, termasuk saya pun juga kadang-kadang, kok kayaknya pemerintah daerah kurang peka gitu, Pak. Tapi hari ini kita memang benar-benar belajar dari Pak Farhan lah, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ketapang khususnya. Nah, Pak, berkenaan tentang ini kan dalam artian juga menjadi tahun terakhir Bapak lah, Pak. Karena sebentar lagi Bapak juga, kalau sudah ada pilkada, ada bupati yang terpilih nantinya, Pak, Bapak tidak akan lagi menjadi wakil bupati, Pak. Nah, jadi mungkin Pak ada pesan terakhir, Pak, atau closing statement dari Bapak agar masyarakat Ketapang khususnya ini berjalan lebih baik ke depannya, Pak. Closing statement gitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya menghimbau bahwa setiap persoalan-persoalan yang ada di kalangan masyarakat tentu dapat disampaikan secara, katakanlah, saluran-saluran yang baik gitu kan. Karena lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah ini itu sudah disediakan untuk bagaimana masyarakat itu bisa bertanya, bisa mendiskusikan, dan sebagainya itu. Jadi masuklah kepada saluran-saluran yang memang itu sudah ada lembaga-lembaga di pemerintahan daerah, gitu kan. Jadi misal, ya, kan bisa disalurkan ke DPRD misalnya, ada sesuatu yang perlu dibahas dan sebagainya. Dan bahkan bisa juga disalurkan langsung kepada unit-unit kerja yang membidangi, begitu kan. Kan dapat didiskusikan, dan bahkan juga bisa mulai dari pemerintahan yang paling bawah, mulai desa, kan, kecamatan, dan seterusnya. Artinya hari ini pemerintahan ini sudah terbuka sifatnya itu kan. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, saya menghimbau untuk masyarakat itu menjaga ketertiban, keamanan,
lalu juga tidak menyebarluaskan berita-berita yang hoak gitu kan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nanti membuat katakanlah situasi Ketapang yang tidak kondusif. Kita berharap dan kita barangkali mengajak bersepakat bahwa kita jaga Ketapang ini supaya Ketapang yang aman, tertib, kondusif, ya. Sehingga apapun yang kita cita-citakan ketika kondisinya kondusif, kita akan lebih mudah. Tapi tidak ada artinya kalau kondisi daerah itu tidak kondusif, kita tidak akan sulit untuk melakukan pembangunan secara cepat. Kita akan sulit dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu. Jadi saya menghimbau seperti itu untuk menjaga kondusivitas daerah Ketapang yang kita nilai Ketapang ini kabupaten yang terkondusif, gitu kan. Dan khusus juga berkaitan dengan pilkada ini, bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang yang sudah tentu mendapat hak pilih dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, saya menghimbau untuk kiranya berpartisipasi, ya kan, dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi saya pikir itu closing statement saya dalam bincang-bincang kita ini, kan. Dan saya mohon maaf barangkali pastilah tidak dapat memuaskan dari apa-apa yang saya sampaikan. Pasti juga ada titik-titik lemah ketika beberapa jawaban yang saya sampaikan itu. Namun demikian, sudah saya katakan tadi bahwa saya selalu terbuka, sama dengan Pak Bupati juga selalu terbuka untuk mendiskusikan hal-hal yang katakanlah ada sesuatu yang belum terselesaikan, yang kita diskusikan dengan sebuah lembaga kita, yang kita carikan solusinya, kan seperti itu. Jadi itu barangkali lebih baik, lebih efektif untuk bagaimana kita secara cepat untuk membangun, barangkali seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, closing statement tadi dari Pak Farhan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, dan tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang menonton live podcast kami di Ngopini sembari ngopi, dan tentu mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Farhan memberikan secercah informasi kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas dalam mendapatkan informasi-informasi terkait mengenai kebijakan di sebuah pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Ketapang. Dan sekali lagi terima kasih Pak Farhan sudah hadir bersama kami di sini. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Pak Farhan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang dijalankan beliau nanti ke depannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Farhan atas kehadirannya. Dan mungkin itu saja rekan-rekan sekalian, saya Gidiri Irawan dalam Ngopini sembari ngopi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di kesempatan yang selanjutnya. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.